Jadi itu yang rasanya itu nggak bisa dibayar, nggak bisa diucapkan ya. Iya, Jadi Pak. kalau kamu tanya kenapa kamu mau maju? Ya memang niat saya pada saat itu nggak ada terpikir untuk jadi kepala daerah. Iya. Dan memang kondisi Kalteng kan ya jangan kamu lihat sekarang ya. Iya, betul, 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 betul. Ya, ini terus Iya, teman saya pada saat pelantikan, iya, Pak. itu teman-teman saya yang komisi 3, Hmm. itu mereka satu pesawat, hanya khusus menghadiri pelantikan saya. Tahu nggak, setelah pelantikan, Iya. banyak teman saya itu yang nangis. Kenapa, Pak? Iya, mereka lihat keadaan Kalteng. Aduh, 2005 itu kamu jangan melihat bundaran itu kayak sekarang ya. Oh, oke. Jadi mereka berpikir, ini ngapain si teras ini? Iya. Padahal kita masih perlu dia gitu loh. Oke, oke. Jadi ya udahlah. Akhirnya saya itu betul-betul merasa bahwa ini beban. Dan saya 3 tahun terus, dari tahun 2005 sampai dengan 2008, Iya, Pak. saya itu bisa dihitung dengan jari ke Jakarta. Terutama ke rumah. Iya. Karena apa? Karena saya pada saat itu tuh lebih banyak di Palangkaraya. Fokus, Pak, ya berarti ya? Ya. Karena ada janji kampanye saya, Petrus. Oke. Saya bilang begini, APBD-nya kita kan cuma 500 sekian. Iya. Biar 80%-nya kan buat biaya rutin. Iya. Terus saya bilang, kalau begini, saya janji, saya bilang, kalau 3 tahun nggak bisa tembus 1 triliun, saya akan mundur jadi gubernur. Ya benar. Ya ngapain saya jadi gubernur tapi nggak ada kemajuan kan? Betul, Pak. Dan kondisinya pada saat itu, ya mohon maaf, kejadian 2001, Iya. itu pengaruhnya besar loh, Petrus. Berarti Bapak di situ untuk mengcounternya ya? Iya. 2000. Jadi akhirnya tadi, belum sampai 3 tahun, di tahun pertama hampir 1 triliun, 900 sekian miliar. Oke. Di tahun kedua udah 1,1 triliun. Jadi aku bilang sama Pak Diran nggak jadi kita mundur, saya bilang. Rupanya di tahun kedua kita sudah tembus 1 triliun. Sambil bercanda. Saya kalau dengan Pak Wagub, saya dengan Pak Diran itu sering bercanda. Karena saya sering main golf sama dia. Terus kalau misalnya lagi ketemu, dia sering saya panggil ke kamar, kita ngobrol. Kalau kita misalnya ada rapat, berdua ngobrol. Jadi apa? Ya kayak berteman lah ya. Berarti udah betul-betul pilihan yang tepat pasangannya, Pak ya? Ya puji Tuhan, puji Tuhan. Jadi ya kita manusia nggak ada yang sempurna ya. Iya, Pak. Jadi saya mungkin ada kelemahan, ada kekurangan, Pak Diran juga begitu. Ya tapi kita saling mengisi lah. Karena saya selalu bilang begini sama dia. Iya, Pak. Pak Diran, kita ini saya bilang bagaikan suami istri. Jadi kalau kita berdua berantem, yang kasihan rakyat. Yang kasihan Kalteng. Jadi gimana pun selama kita masih jadi gubernur dan wakil gubernur, kita harus rukun. Iyalah. Iya, betul, Pak. Dan aku sama dia nggak ada jarak. Sampai sekarang, Pak? Masih, tapi ya karena kita waktu ya. Iya, betul. Dan kesibukan masing-masing. Ya tapi masih oke. Anak-anak juga dekat masing-masing. Ya tapi ya kita kan mungkin saya ada kekurangan. Jadi saling isi mengisi lah. Ya ibaratkan kita kayak ini aja, orang tua kita aja Petrus. Iya, Pak. Pada suatu saat mungkin ada berantemnya, tapi selesai. Itu. Berarti ceritanya. Sampai 2 periode, Pak ya? Kenapa? Sampai 2 periode ya? Ya, puji Tuhan 2 periode.
Dan bersama orang yang sama. Bersama dengan orang yang sama. Dengan orang yang sama. Dan itu pertama kali pada saat itu. Karena saya di tahun 2005 itu cuman ada kalau nggak salah 5 provinsi. Oke. Jadi Kalsel, Kalteng, Sumatera Barat, Sulawesi Utara, kemudian Jambi. Itu kami listing pertama. Oke. Jadi angkatan pertama pilkada gubernur ya kami ini. Terus bagaimana? Itu, kenapa? Bagaimana respon keluarga ketika Bapak menjadi gubernur? Pertama mereka nggak bisa apa-apa. Kenapa? Karena mereka melihat ya selama ini kan saya juga selalu independen ya. Iya. Selalu mandiri. Dan kemudian juga saya kalau punya pendapat, walaupun saya bungsu dari 7 bersaudara, tapi kadang-kadang ya sok tahu lah. Sok tahu gitu. Nah saya yang kedua, Petrus, yang anak-anak dan istri saya tidak mendukung. Tidak mendukung, karena Pak? Karena mereka melihat bahwa saya terlalu capek ya. Dan saya terlalu banyak tidak memikirkan mereka, terutama anak-anak saya kan 3-3-nya perempuan tuh. Iya. Jadi mereka merasa betul jauhnya jarak, dan kemudian ya mohon maaf ekonominya juga nggak kayak di pengacara kan. Ya itu jujur lah, saya jujur. Saya jujur untuk juga menyampaikan kepada mereka. Iya, betul. Dan saya juga selalu mengingatkan mereka untuk tidak menikmati protokoler. Oke. Jadi pernah satu cerita nih, Petrus, ini cerita lagi. Sampai jam berapa kita? Sampai jam 3, Pak. Oh, sampai jam 3 ya. Nah, ada suatu saat Pak almarhum Taufik Kimas. Oke, almarhum. Beliau ketua MPR. Pada saat itu berkunjung ke Palangkaraya. Dan biasalah beliau nginap di istana. Kemudian saya jamu karena memang itu acara kenegaraan ya. Iya, Pak. Dan saya menerima ada anak-anak saya. Kebetulan anak saya yang pertama itu lagi ada libur. Ada libur. Nah, dia pulang bersamaan. Oke. Jadi satu pesawat. Jadi dengan satu pesawat Garuda, dan Pak TK nggak tahu bahwa anak saya juga satu pesawat kan. Padahal sebelumnya kita makan bareng, ketemu, dia ngobrol gitu ya. Nah, pada suatu saat dia sampai Jakarta nih, ajudannya bilang ke Bapak almarhum, Pak, di belakang ada putranya Pak Teras, ditungguin sama dia. Oke. Jadi ketua MPR setelah orang banyak kan, dan anakku kebetulan duduknya di belakang paling jauh kan. Jadi orang sudah habis, bukan habis ya. Jadi ya agak lama lah dia nunggu. Itu sama dia, itu sampai loh dipanggil, Manesya, kok kamu kenapa nggak kasih tahu Om? Dia panggil, dia bilang Om. Kasih tahu Om kalau kamu ikut ini. Tadi kita ngobrol ini nih udah. Nggak apa-apa nih. Diikutin nama dia sama-sama. Habis itu kalau pada saat dia kan biasa ada yang jemput kan. Ajudan lah, protokoler lah. Dia tanya sama Manesya, kamu ada jemputan nggak? Ada. Bohong dia. Padahal dia naik taksi. Tapi saking padahal udah mau disiapin. Nah, kenapa saya selalu bilang ke mereka? Karena ini sifatnya sementara. Jadi kalau kamu ya kita akhirnya sekarang merasakan kok. Tidak pernah merasa post power syndrome. Gitu. Itu yang gitu, terus itu yang paling berbahaya sih Pak, post power syndrome itu yang tidak bisa dikontrol. Iya, bersyukurlah. Ya tapi ya karena memang dari pertama saya dididik, keluarga saya dididik untuk mandiri ya. Jadi kita tidak pernah tergantung dengan siapapun, dan kita juga merasa bahwa
inilah kehidupan gitu loh. Ya, kau bayangkan aja, semuanya jadi pengusaha, aku kerja sama orang lain kan, gaji 35.000 pula. Kalau orang nggak tahan-tahan terus, Iya, Pak. tergoda itu. Ya, betul, betul, betul. Apalagi mau dibayarin gajinya 2-3 kali kan. Iya, betul, Pak. Tapi tetap bertahan, Pak ya. Ya saya nggak tahu. Ya mungkin kena namanya teras itu ya. Tapi Pak gini Pak, selama Bapak selama dua periode banyak hal yang telah diberikan karya ya di Kalimantan ini. Apa pendapat Bapak ketika dikatakan Bapak ini sebagai Bapak Pembangunan Kalimantan Tengah? Saya tentu memberikan apresiasi ya. Tetapi kalau jujur saya katakan bahwa pembangunan ini adalah merupakan kebutuhan. Dan kemudian para pendiri Kalimantan Tengah, cita-citanya seperti apa yang saya lakukan gitu loh. Ini contohnya aja, dulu masih 2 barito. Barito Selatan dan Barito Utara. Itu dari dulu yang namanya pendiri Kalteng, itu berkeinginan untuk menyatukan. Bagaimana dari kedua barito ini tidak lagi melalui Banjarmasin kan? Dan pada saat saya masuk di tahun 2005, jembatan Kalahian itu sudah ada tiangnya terus. Oh, udah ada tiangnya Pak ya? Udah. Cuman memang tidak dilanjutkan berpuluh-puluh tahun kan? Iya. Nah, saya bilang, saya harus selesaikan ini. Karena ini adalah cita-cita dari para pendiri Kalteng. Nah, apa yang saya bangun, itu semuanya adalah harapan dan keinginan serta cita-cita dari seluruh rakyat Kalteng. Jadi kalau dikatakan bahwa saya ini hebat, saya bilang yang hebat itu yang dulu, yang merancang. Saya ini hanya sebagai kelanjutan dari apa yang dicita-citakan oleh mereka. Tetapi kalau saya dikatakan seperti yang tadi kamu bilang, ya puji Tuhan. Iya kan? Iya betul Pak, betul. Karena setiap saya tanya ya Pak, sampai saat ini semua orang sampai di kalangan anak muda juga menganggap ya Pak Teras itu ya memang gubernur yang betul-betul membangun Kalimantan Tengah, selalu di ranah ke sana. Saya bilang sampai seumuran anak muda loh Pak, yang menurut saya masih kan jaraknya jauh berarti Pak ya. Maksudnya sekarang ada jarak jauh, tapi ketika masuk ke kalangan anak muda saya kemarin dan di sini juga, tidak ada satupun yang tidak tahu Teras Nahraw. Ya terima kasih terus. Sampaikan aja salam hormat saya. Siapa? Nanti kita sampaikan kepada anak-anak. Enggak, karena ya saya kan tidak akan mungkin untuk juga mengingkari apa yang diucapkan dia. Karena itu kan dari hati sanubari dia. Tetapi yang namanya pembangunan di daerah atau negara, negara manapun, itu harus berkelanjutan. Terus, karena kayak pejabat itu kan dibatasi oleh waktu. Jangan kita ngomong kerajaan. Betul. Kalau kerajaan itu tidak pernah berhenti. Tetapi kalau pemerintahan seperti kita republik, itu kita tidak jangan pernah kita menyatakan bahwa keberhasilan daerah hanya karena kita. Karena keberhasilan itu adalah mulai dari A sampai berikutnya dan itu tidak pernah berhenti. Jadi kalau orang menganggap pada saat era saya dengan Pak Diran ada kemajuan, puji Tuhan. Tetapi kemajuan yang saya capai ini juga tidak boleh berhenti gitu loh. Betul. Jadi siapapun yang akan melanjutkan, ya dia harus melihat kalau yang bagus dipertahankan, kalau yang memang kurang ditambah. Betul. Nah inilah namanya berrepublik, berkenegaraan. Pakat saya Pak. Jadi kalau misalnya begini, ada yang bilang saya adalah lebih baik dari Pak Teras dan Pak Diran. Ya nggak apa-apa, puji Tuhan. Karena apa? Karena memang kalau dia bisa buktikan dia lebih baik, yang senang siapa? Masyarakat. Iya. Tugasnya pemimpin kan menyenangkan yang dipimpin.
Kalau yang pemimpin nggak menyenangkan yang dipimpin, ya kasihan dong yang dipimpin kan. Jadi ya saya terima kasih lah, terus sampaikan salam saya. Ya, Pak. Mohon doanya biar saya bisa terus bisa membantu. Ya kalau misalnya saya tidak langsung membantu ya kayak begini nih. Melalui kopi daring. Terus ini Pak, ada satu lagi yang pengen saya tanya dan ini saya buat saya juga minta izin sama Bapak. Saya buat nama yayasannya ini Pak, Yayasan Pemuda Mahagaleu. Jadi saya ambil Mahagaleu-nya, saya ambil punya Bapak. Tapi saya mau menanya filosofi dari Mahagaleu yang Bapak ciptakan kan ada lagunya itu. Kita ini satu kelemahan kita, Petrus. Ya, Pak. Kita bisa membangun. Ya. Kita hanya berpikir membangun. Ya. Tapi kita tidak pernah berpikir untuk mahaga. Oh. Okay. Jadi saya selalu mengatakan membangun tuntang mahaga, itu tuh satu. Jadi seketika Petrus membangun, Petrus juga harus mampu mahaga. Nah, kalau Petrus hanya membangun, setelah membangun tidak mahaga, habis yang kamu bangun. Iya, sepakat. Ngerti. Jadi filosofinya itu kayak begitu gitu loh. Ya. Jadi membangun tuntang Mahagaleu, membangun tuntang Mahagaleu. Nah, itu satu. Jadi kalau orang bilang itu satu tarikan nafas terus. Oke. Ya. Paham. Nah, sama dengan menanam. Oke. Ya. Kalau kita menanam saja tanpa kita memelihara, tanpa kita memberikan pupuk, dia akan tumbuh. Ya. Tapi tumbuhnya dia itu tidak sempurna. Nah, caranya apa? Seketika kita menanam, kita pelihara dengan baik. Kalau misalnya agak kurang, kita kasih pupuk, kita jaga, sehingga pada akhirnya dia mempunyai produktivitas yang tinggi. Ya. Nah, siapa yang memperoleh? Masyarakat. Di samping orang yang menanam, juga orang lain. Ya. Tapi jangan kita hanya membangun untuk diri sendiri, kan? Betul. Loh, saya membangun 90, catatan saya 96 jembatan. Ya. Ada sekitar 1000 lebih kilometer jalan yang saya bangun. Nah, itu kan tidak boleh hanya sekedar dibangun. Ya, betul. Harus dijaga. Yang menjaganya siapa? Ya kalian-kalian ini. Itu. Ya. Makanya kita berganti. Ya betul. Regenerasi, masa saya yang udah umur 65 tahun masih disuruh menjaga? Iya betul. Yang anak-anak muda ini lah Pak masih kuat tenaganya, kami pasti siap untuk menjaga lah. Iya, makanya bagus tuh tadi nama. Iya. Saya Yayasan Membangun Lewu. Iya benar. Sudah, maka saya izin dulu nih, maka saya ajak Bapak, karena kita sudah buat akta notaris, Pak. Udah mantap itu. Enggak, nanti fokus lagi terus. Ya, Pak. Hal apa yang perlu kalian bantu, misalnya pendidikannya. Ya. Nah, kalau pendidikan ini kan, ini tantangan kita kan luar biasa nih terus. Betul, Pak. Betul. Kondisi kita udah, ini kayak begini aja kita bisa dengan webinar dengan virtual kayak begini, ini kan udah luar biasa nih. Sudah malah terbiasa, Pak. Jadi terbiasa ya. Saya sudah terbiasa begini. Maksudnya malah lebih dekat sepertinya sebenarnya. Benar ya, sepertinya ya. Malah lebih dekat, sudah terbiasa. Tidak ada jarak lah jadinya. Kalau awal-awal masih agak canggung. Betul. Saya biasanya hari Minggu ini, saya nggak webinar. Kalau hari-hari biasa, saya itu bisa 4 kali, bisa 5 kali. Bahkan sama PowerPK sering, Pak ya. Nah, saya itu satu, Petrus. Ya, Pak. Kalau kalian yang muda-muda ngundang saya itu susah untuk nolak ya. Bener deh. Enggak, karena saya terlalu berpikir sama seperti saya dulu gitu loh. Iya, betul.
pada saat saya muda, saya juga nggak pengen ditolak oleh senior gitu. Jadi makanya saya merasakan banget. Jadi kalau ditolak begitu sakit, saya hati itu. Nah saya tuh nggak pengen kalian sakit hati. Ya saya upayakan lah. Betul, Pak. Kamu atur waktunya, ini waktu ini ya saya ambil yang saya bisa. Ya. Dan udahlah. Pokoknya kalau saya ada waktu, saya siap terus. Dan luar biasa sih Pak. Maksudnya respon Bapak terhadap pemuda Kalimantan Tengah kan itu luar biasa. Apa yang Bapak lihat di masa depan Kalteng ini Pak sebenarnya Pak? Kalteng punya tantangan yang berat. Ya. Pertama terkait dengan kondisi kita saat ini. Betul. Kita menghadapi pandemi. Dan dari 1.400 lebih desa itu sekitar hanya berapa persen lah ya, sekitar kalau nggak salah 60 atau 40% itu yang terjangkau oleh internet. Betul, Pak. Nah, ini kondisi prihatin saya. Karena apa? Karena sekarang kan pelajaran banyak jarak jauh. Betul. Dan teknologi pun juga demikian kan. Ya. Sedangkan pemerintah pusat targetnya 2022 internet ini akan menjangkau semuanya. Betul. Dari 74.957 desa yang ada di Indonesia. Nah, pertanyaan saya sekarang adalah dengan keberadaan sekarang ini, dengan adanya teknologi IT ini, kita mampu nggak untuk beradaptasi? Ya. Pelajaran jarak jauh sekarang sudah biasa. Betul. Dan ini akibatnya ada loh terus. Kalau saya langsung bertemu dengan Petrus face to face, lain rasanya. Betul. Keakraban kita itu makin kuat. Tapi kalau kita dengan begini, walaupun saya bisa melihat kamu, tapi tetap ada jarak. Ya. Jadi apa ya? Ada kita kehilangan. Ada ruang yang kosong, Pak. Ada ruang yang kosong. Nah, ruang yang kosong inilah menjadi tantangan kita, terutama milenial. Karena sampai dengan tahun 2035, ini eranya milenial terus. Betul, Pak. Terus demografi. Nah, sekarang mampu nggak kalian menjawab ini gitu? Nah, menjawab ini bukan melihat kiri kanan depan belakang atas bawah terus. Iya, Pak. Yang kita lihat tuh diri kita. Sama seperti yang saya lakukan 40 tahun yang lalu. Saya tidak mau melihat kiri kanan atas bawah saya. Kalau saya melihat kiri kanan saya wah ikut aja dia. Iya kan? Iya. Ya, enak kok. Enak. Betul, Pak. Tinggal terima gaji, mau kurang minta. Kalau misalnya ini mewek tuh cengeng gitu. Cengeng. Iya. Tapi saya tidak melakukan itu 40 tahun yang lalu terus. Ya, betul. Nah, sekarang ke depan lebih berat lagi buat kalian. Ya. Jadi apa? Persiapan diri. Bukan hanya dari segi pengetahuan loh, terus. Betul. Apalagi dengan Merdeka Belajar. Ya. Dengan adanya kampus Merdeka. Kampus Merdeka, betul. Ini kan orang dilatih betul-betul sesuai dengan kebutuhan. Vokasi sekarang berkembang loh. Ya. Misalnya kayak kamu. Ya, oke, bisa dapat ijazah ya. Bisa. Tetapi apa yang harus kita lakukan dengan ijazah ini? Ya. Nah, pada saat kamu sekolah itu, yang kamu harus berpikir, setelah wisuda, setelah pakai toga, copot toga, langsung kerja gitu loh. Itu bukan setelah sudah ini leha-leha, siul-siul. Belanda masih jauh, Pak. Nggak bisa. Nggak bisa terus sama kayak saya dulu. Ya, saya kalau mau menikmati hidup, saya seneng. Ya, betul. Mohon maaf lah ya, bukan saya apa-apa. Saya itu bersyukur sama Tuhan. Keluarga saya itu cukup.
Ya. Kalau hanya mengharapkan dari keluarga, ngapain saya ikut naik bis? Ya. Ngapain saya gaji cuma 35.000? Betul. Ngapain saya ikut orang bertahun-tahun? Iya kan, enak tangan begini kan. Tapi itu saya nggak tahu itu yang saya lakukan. Sampai rally aja saya jadi supir kok. Ya betul. Iya. Kalau orang berpikir, kenapa ya si Teras nggak beli mobil? Dia bisa. Ya karena memang saya juga punya pada saat itu mobil. Ya. Tetapi ya bukan untuk rally. Karena kalau untuk rally itu kan harus siap semuanya. Kondisi mobil mesti prima. Ya itulah kehidupan. Jadi pertama, untuk maju, kembali kepada diri kita. Ya. Apakah kita berkeinginan untuk maju atau tidak? Yang bisa menentukan kemajuan itu cuma diri kita. Kemudian kedua, pergaulan. Ya. Jadi jangan kita memutus hubungan kita dengan siapapun. Ya. Saya lupa satu. Ya. Saya punya sahabat yang luar biasa. Yang sama-sama satu universitas. Ya. Kemudian sama-sama jadi pengacara. Dan kemudian dia lebih dulu dari saya. Dari sisi kemampuan dan hasil itu hepeng lah itu ya. Ya, hepeng. Wow. Dan pada saat saya lagi proses, yang banyak bantu saya itu dia. Bantu dalam arti ilmu ya. Iya. Tahu nggak namanya siapa? Apa itu, Pak? Thomas Edison Tampu Bolon. Wih. Benar. Thomas Edison Tampu Bolon. Yang ini nggak, Pak? Yang anaknya sekarang pengacara Tampu Bolon juga, Pak? Oh, bukan. Anaknya belum. Anaknya kalau nggak salah adanya di Singapura, kerja di Singapura. Anaknya. Adiknya dulu pengacara, tapi adiknya udah meninggal. Okay. Ini orang benar-benar hidupnya, Petrus. Ya, Pak. Ini benar-benar orang pendatang. Jadi dia betul-betul survive, dan kemudian dia ini yang sampai sekarang saya sama dia dekat sekali. Ini sahabat saya yang luar biasa. Nah, artinya apa? Pergaulan ini kita tanpa memandang kamu suku apa. Dan masalah agama pun banyak teman saya. Saya dengan Pak ini yang bekas Menteri Pertanahan, ya, Pak Ferry Mursyidlan Baldan, kemudian dengan Pak Hamdan Zulfa, ya, itu udah kayak saudara. Hamdan Zulfa ini adalah ketua MK. Bekas ketua MK dulu. Pak Ferry ini Menteri Pertanahan. Ya. Beliau tuh dulu adalah wakil ketua saya di Komisi 2. Ada satu lagi Pak Jenderal Abdul Rahman, tapi beliau sudah meninggal dunia. Sampai sekarang terus kami udah kayak saudara. Ya. Dan teman-teman rally saya, teman-teman balap saya, sampai sekarang kami punya grup. Wow. Grup ini WA Group. WA Group. Ya. Jadi kemajuan kita, di samping memang keinginan dari kita, juga yang paling penting adalah pergaulan. Jejaring. Networking. Nah ini yang harus dijaga. Dan apa? Dan kita selalu berupaya untuk tidak saling menyakitkan. Karena seketika kita menyakitkan dia, kita pun jadi sebentar lagi juga akan merasa bahwa kita pun juga akan disakitkan. Udahlah. Dan yang paling penting, menurut agamanya masing-masing, kita selalu berdoa. Nggak ada kekuatan lain. Petrus nggak akan mungkin bisa begini kalau nggak ada penyertaan dari Yang Maha Kuasa. Betul. Dan saya juga, jujur saya katakan, kita itu, debunya itu juga
gitu, habis. Hilang langsung. Nikmati apa yang sudah lakukan, dan terakhir nih terus. Ya, Pak. Kita ini orang terpilih loh terus. Iya, betul. Pernah dengar cerita saya? Yang mana ini, Pak? Yang mana nih? Yang tentang ini. Kita ini terdiri dari kromosom, berjuta-juta kromosom. Belum. Ya, begini. Kita ini adalah ciptaan Tuhan. Ya. Yang disalurkan melalui ayah ibu kita. Ya. Dan kemudian itu diciptakan karena kasih sayang. Ya. Percintaan ayah ibu kita. Kemudian menghasilkan berjuta-juta sperma. Berjuta-juta kromosom. Dari sekian juta kromosom. Yang jadi itu Petrus Tampu Bolon. Paham maksud saya? Paham. Jadi, please do your best. Thank you, Pak. As long as your life. Siap. Lakukan yang terbaik sepanjang hidup kamu. Thank you, Pak. Sangat luar biasa. Berarti kita bicara tentang diri kita, pergaulan kita, dan kita harus tahu bahwa kita ini adalah orang yang terpilih. Orang-orang terpilih. Baik, Pak. Dan jangan, yang penting satu, jangan kita melihat perbedaan. Terus. Ya, Pak. Kalau melihat perbedaan, saya akan memilah. Oh, Petrus itu Tampu Bolon. Teras itu Narang. Ya. Oh, Petrus itu dari Sumatera. Ya. Oh, Teras itu dari Kalimantan. Nah, seketika kita begitu, kita terlalu asik berbeda-beda aja. Tapi kalau kita bilang, Petrus itu saudara saya. Ya. Petrus itu sahabat saya. Oh, dia dari orang Sumatera. Enggak. Dia orang Kalimantan kok. Dia orang di Huma Betang. Ya. Dia punya keinginan yang sama sama saya. Dia pengen maju. Oh, dia pengen pintar. Dia pengen keluarga yang bahagia. Itu kan enak kan? Enak. Ada beban di kita? Nggak ada. Betul. Apa kita harus bayar untuk ngomong begitu? Enggak kan? Enggak. Udah. Jadi nikmati aja terus. Jadi istilahnya make it easy. Make it easy, ya. Buat masalah itu menjadi gampang. Menjadi mudah. Itu. Luar biasa. Saya banyak banyak hal yang saya pelajari ya. Bicara tentang histori dan perjuangan, dan khusus kami juga anak-anak muda ini memang saya selalu berprinsip bahwa perlu mendengarkan pengalaman dari orang lain dan dari senior-senior juga, karena menurut saya pengalaman adalah guru yang terbaik sih, dan tidak akan pernah membuat kita rugi dari pengalaman-pengalaman yang ada. Itu mengenai tentang masa depan Kalteng nih, Pak. Tapi kita buat singkat, Pak, mengenai pilkada. Kenapa? Pilkada belum kita tanya tadi. Terus ya, Pak, kita serahkan kepada rakyat. Enggak, aku bukan pilkada Kalimantan Tengah ini tidak bicara tentang pilih sana pilih sini, Pak. Tidak. Saya lebih kepada banyak dalam pilkada ini, apalagi di pandemi, Pak, ya. Iya.